kita sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. So, you don't have to worry. Join us. Gitu dong. KC Radio, your easy listening station. Oke, balik lagi sama aku Tama. Kita masih ada di Taman Fakultas Teknik. Nah, kali ini kita bakal bahas Prodi S1 Teknik Informatika. Nah, buat KC people pasti bingung. Kalau mau masuk TI itu mesti SMK aja ta? SMA, IPA IPS atau MA bisa nggak sih? Nah, langsung aja kita bongkar nih. Kita jelaskan informasi langsung sama kaprodinya. S1 Teknik Informatika, ada Bapak Ika Tekdunuriana STMkom. Halo Pak Kadek, ya apa kabarnya? Oke, baik. Terima kasih Mas Tama. Aduh. Wah, semangat banget Pak Kadek. Ya Pak selama pandemi nih Pak, hampir 2 tahun ya nggak sih? Iya benar. Ya Pak, Oke. selama pembelajaran di TI sendiri. Iya, terima kasih Mas Tama atas kesempatan yang luar biasa. Saya diberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi, bincang siang yang sangat santai di Santai taman banget. ini. Baik, selama pandemi memang di jurusan Teknik Informatika kita belajarnya secara daring. Daring, Ya, full daring. Full daring. Karena kita mengikuti semua instruksi dari pimpinan, dari rektorat, kita ikuti bahwasanya seluruh pembelajaran kita laksanakan secara daring, maka secara otomatis kita juga melaksanakan secara daring. Nah, jadi selama Oke. kayak praktek di lab itu ditiadakan dulu. Iya, betul. Karena apa? Kita sangat mengikuti dulu pola-pola yang ada. Tetapi jika memang ada beberapa case mahasiswa ingin berdiskusi dengan dosennya atau pengerjaan tugas akhir, skripsi ya, yang memang membutuhkan sumber daya di laboratorium, tentu kita bisa memberikan fasilitas itu dengan syarat apa? Protokol kesehatan. Iya. Kalau kalian mau discuss di gedung, siapa tahu teman-teman Iya, maba betul. nggak tahu apa sama sekali nggak pernah kesini kan Pak? Oh ayo kita discuss yuk, bentar aja. Sekalian boleh. lihat-lihat, As long as semua mendapatkan izin. Betul, sama Tentu kita akan berikan. Ya, Oke. nah, yang tadi saya tanya ini Pak, di TI sendiri apa teman-teman SMK aja isinya? Apa ada teman SMA dan gimana? Enggak begitu. Untuk kaula muda, enggak mesti SMA, enggak mesti SMK. MA pun boleh. MA boleh. Boleh. Yang jelas apa? Persyaratan harus terpenuhi ya. Jadi adik-adik dipersilakan untuk bisa mendaftar di jurusan Teknik Informatika, especially di program studi Teknik Informatika. Oke, berarti IPA, Gitu. IPS boleh. Iya. Yang penting selagi kalau sudah alhamdulillah masuk bisa Iya. mengikuti dan bisa tetap Betul. mau belajar. Prinsipnya adalah mau belajar, mau bekerja keras, mau berkolaborasi. Bapak yakin Anda pasti bisa menjadi seorang sarjana Teknik Informatika. Jadi Gitu. Eskom. Sarjana komputer atau Eskom. Iya. Nah, kalau di TI sendiri Pak, kita tuh belajar ngoding doang atau ya apa Pak? Enggak ya? Enggak. Apa yang Anda pelajari di Teknik Informatika? Yang pertama Anda belajar tentang logika. Logika bagaimana Anda akan belajar menjadi problem solving. Nah, tentu problem solvingnya gimana? Problem solving yang mengedepankan solusi informatika. Nah, solusi yang sifatnya otomatisasi dengan basis teknik informatika. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Anda tidak hanya belajar tentang informatika, tidak tentang matematika, tetapi belajar tentang problem solving. Juga di sini ada kewirausahaan. Ada KWU-nya juga. Ada. Kita siapkan juga untuk menyiapkan Anda mencetak generasi muda yang bisa menjadi seorang technopreneur. 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 Berarti kita nggak cuma jadi apa ya, web developer, mobile enggak. developer. Kita juga belajar KWU. Contoh KWU TI banget itu apa Pak dari TI sendiri? Oke, kita sudah banyak memiliki yang namanya generasi muda, insan muda yang sudah memiliki banyak startup. Oke. Startup sudah banyak bermunculan nih. Generasi muda lulusan kita sudah banyak startup yang muncul dan mereka bisa berkiprah, bisa berwirausaha, bisa berkontribusi buat dirinya dan bangsanya. Gitu dong. Keren banget. Jadi secara apa ya? Wirausahanya udah online lah, udah bisa aplikasi, iya, website tentu. lain-lain. Itulah kelebihan teknopreneur yang berada di program studi Teknik Informatika. Gitu. Jadi teknopreneur. Zaman sekarang banget ya teknopreneur. Iya, harus kekinian. Nah, betul teknopreneur. Nah, Pak, membahas mahasiswanya sendiri, Pak.
di TI itu mayoritas cowok apa cewek, Pak? Ah, Kira-kira. kalau dulu zaman saya jurusan teknik informatika, prodi teknik informatika memang laki-laki. Cowok semua. Tapi sekarang sudah berimbang. Untuk menjadi seorang teknik informatika, menjadi seorang sarjana komputer tidak hanya didominasi oleh laki-laki, perempuan pun bisa. Berarti cowok cewek boleh lah. Tentu Pertama, boleh. tentu betul. boleh, dan di TI sendiri udah banyak banget cewek kan. Banyak banget. cewek. Jadi kalau stigma FT itu TI itu cowok semua belum tentu. belum tentu. Cari di TI banyak cewek. Ada banyak TI, ada banyak cewek di TI dan berprestasi. Betul, prestasi. Nah, berprestasi. ngomong prestasi nih Pak, prestasi dari prodi TI sendiri itu ada apa aja Pak? Dari tingkat nasional, regional, maupun internasional Pak? Oke. Jurusan teknik informatika, program studi teknik informatika memiliki banyak. Kita adalah gudangnya prestasi. Betul. Gudangnya prestasi, baik di level internasional, nasional, maupun di level regional. Jadi Anda tidak usah khawatir deh. Anda masuk ke teknik informatika, maka Anda akan ketemu dengan komunitas-komunitas. Komunitas-komunitas yang bisa membawa Anda semua ke jenjang prestasi, baik yang internasional, nasional, maupun regional. So you don't have to worry about. Gudangnya prestasi adalah gudangnya teknik informatika. Wah, TI UNESA. Iya, tentu, betul. Nah, berarti kan selama teman-teman mau punya ide, wah aku mau bikin ini nih, bikin PKM, PMB, pasti bakal disupport nih Pak. Oh tentu dong. Salah satu supportnya pasti masalah fasilitas. Nah, apa aja sih fasilitas yang ada di TI sendiri? Oke, it's a Gedung good question. transformer. Oke, ini sekalian ini Bapak kasih tahu nih. Gedung kita itu adalah gedung yang terkeren, kece banget deh. Gedung kita gedung kece karena gedung kita nama lainnya adalah gedung transformer, gedung A10. Di mana apa? Fasilitasnya nih. Ruang kelas kita ada 11 ruang kelas. Dijamin free wifi, dan kalau nggak kenceng wifi-nya bukan teknik informatika namanya. Betul. Dan full AC ya Pak. Full AC, multimedia, full. Dijamin dingin dan kenceng. Yakin deh kalau muda pasti bertahan untuk kuliah di sini. Lab kita ada 4 lab besar dan banyak lab riset yang Anda bisa gunakan. Anda bisa belajar di sini. Ada lab jaringan, ada lab rekayasa, ada lab multimedia, ada lab sistem informasi yang bisa dipakai. Dan yang terpenting, kita punya yang namanya auditorium kita sendiri. Kita punya auditorium juga tuh, keren tuh. Anda bisa belajar sambil main bulu tangkis, main badminton di sana. Mau bulu tangkis indoor di auditnya TI bisa. Silakan manfaatkan fasilitas yang kita miliki, itu diciptakan, dibuat untuk Anda mahasiswa teknik informatika. Gitu. Langsung aja join, mau nikmatin fasilitas yang keren di gedung transformer. Iya benar, gedung transformer kita. Nah, bahas tentang ini Pak, perkuliahan. Selama ini kan ada MBKM Kak. Selama angkatan 2019 MBKM. Nah, kira-kira Prodi TI sendiri sudah menerapkan MBKM sampai mana? Oh iya, oke, baik. Langkah pertama yang kita lakukan ketika ada MBKM, yaitu program studi teknik informatika membuat banyak kerjasama. Kerjasama baik dengan BUMN, dengan industri, dengan sekolah. Untuk apa? Sebagai mitra kita untuk memfasilitasi anak-anak apa? Untuk tempat magang dan studi independen. Itu salah satu langkah kita yang kita lakukan. Sehingga adik-adik ketika mengikuti magang atau studi independen sudah nggak bingung mencari tempat tuh. Betul. Iya, nggak bingung mencari tempat. Jadi mereka itu sudah bisa langsung aja. Langsung masuk, udah nggak usah khawatir. Nggak usah bingung kan kalau struggle-nya mahasiswa. Aduh, aku magang Dendio. Ya, tentu nggak usah khawatir. Wih, tinggal laporan Pak Kadek, Pak saya mau magang, kira-kira ada tempat nggak? Nih langsung. Gitu. Sudah ada tempatnya. Kira-kira ada. Bisa disebutkan nggak Pak contoh-contoh mitra dari kalangan pemerintahan atau startup? Oke, yang pertama dari kalangan pemerintah, kita sudah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadi nggak usah khawatir. Kita sudah kerjasama ada dengan Kominfo Jatim. Kominfo Jatim. Nggak usah khawatir. Jadi dari sisi pemerintahan kita sudah punya tuh linknya. Betul, udah ada link-link. Sudah ada linknya tuh. Jadi tinggal ikut aja. Betul. Kemudian untuk MSIB kita banyak kerjasama. Tentu kerjasama di level universitas kita juga akui dong. Nah, jadi adik-adik udah nggak usah bingung. Ada dengan Telkom. Dengan Semen Indonesia. Kita join juga. Jadi nggak usah khawatir deh masalah itu. Nggak usah bingung. Tinggal ikuti arahan yang ada, ikuti jalur yang ada.
Langsung Ya pasti masuk. bisa deh. Selagi Gitu. kamu jadi mahasiswa TI, apapun kesempatannya langsung aja ya. Oke. Heeh. Nah, Pak. Apapun kesempatannya, Mm-mm. betul sekali. Nah, yang terakhir nih, Pak. Kira-kira langkah ke depan TI itu mau gimana, Pak? Oke. Sesuai dengan apa? Dengan visinya fakultas bahwa kita harus kuat di teknologi. Betul. Nah, jadinya kita harus strong in teknologi dan pendidikan kejuruan. Jadi apa? Belajarlah ngelajir sehingga apa? Informatika bisa menjadi ikon tentang apa? Teknologi. Nah, teknologi yang dapat memfasilitasi anak-anak dalam belajar. Nah, teknologi yang bisa mengantarkan anak-anak dalam menjadi seorang technopreneur. Technopreneur. So, you don't have to worry. Join us. Gitu dong. Nah, ini Pak, luarannya sendiri. Tadi kan ada technopreneur, terus kita bisa jadi web developer atau Betul. mobile. Ada lain nggak sih selain itu, Pak? Nah, tentu Luaran. gini. Yang pertama, adik-adik belajarlah yang rajin. Kita perlu dosen nih. Gitu. Jadi belajar yang rajin. Kuliah yang rajin, kita perlu banyak tenaga dosen. Anda bisa masuk menjadi tenaga pengajar, menjadi seorang trainer, menjadi seorang technopreneur, menjadi apa banyak hal yang bisa Anda tembus itu loh. Jadi Anda enggak usah bingung. Ketika Anda sudah memilih join menjadi seorang teknik informatika, masa depan itu pasti cerah. Alhamdulillah. Karena apa? Hampir semua sisi pendidikan, baik ekonomi pasti membutuhkan teknik informatika. Pasti mereka butuh pengolah data. Pasti mereka butuh marketing yang sifatnya teknologi. Pasti deh. Berarti jadi jangan khawatir deh. Iya. Aspek teknik informatika tuh ada, jadi nggak usah khawatir. Say no to pengangguran untuk teknik informatika. Say Gitu. no pengangguran. Oke. Terakhir nih Pak, silakan mempromosikan teknik informatika. Siapa tahu teman-teman kece people yang ada di rumah mau join nih sama program besar JTIF. Oke, terima kasih. Buat adik-adik yang ada di manapun Anda berada. Oke. Nggak peduli lulusan SMA, SMK, MA, join us di program studi teknik informatika. You will get many value. You apa Pak? You will get many value. Oke. Nah, kalau mau cari info nih Pak, di TI sendiri bisa di mana Pak? Oke. Yang pertama Anda bisa dapat di Instagram. Instagramnya TI. Ada namanya Himti Unesa. Himti Unesa. Itu yang pertama tuh. Itu adalah Instagram dari himpunan mahasiswa kita. Yang kedua dari website. Websitenya apa? ti.ft.unesa.ac.id. Nah, itu banyak informasi yang bisa Anda dapatkan di sana. Jadi kalau mau kepo gitu Pak, iya. kalau kepo TI bisa di Instagram jadi Himti. Betul. Sama di websitenya ti.ft.unesa.ac.id. Oke, itu. Wah, kita kayaknya udah di penghujung acara. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Oke, bahas lainnya boleh kali ya. pasti. Nah, makasih juga buat kalian udah mau sharing-sharing nih buat kece people yang ada di rumah. Terima kasih atas kesempatannya. Siapa? Nah, buat kece people yang ada di rumah juga terima kasih sudah mau menonton Bincang Unesa kali ini. Semoga aja kece people yang ada di rumah semakin semangat nih buat gabung sama kita di program S1 Teknik Informatika Unesa. Oke, thank you for watching and see you on next video. Aku Tama pamit undur diri dulu. Bye bye. Kece Radio, your easy listening station. Kece Radio.